Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang bab tasyahud di dalam sholat yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar ya. Di video ini kita khusus membahas tentang berapa kali kita melakukan tasyahud, baik itu di dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Kemudian hukumnya seperti apa ya, hukum tasyahud, baik itu hukum tasyahud pertama dan yang kedua. Pembahasan tentang hukum, kemudian berapa kali kita tasyahud itu sudah ada dibahas di dalam kitab di dalam kitab Fathul Qorib, kemudian kitab kitab Bulughul Maram beserta syarahnya. Nah, di sini dibahas secara detail oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Babut tasyahudi fis sholati. Itu bab yang membahas tentang tasyahud di dalam sholat. Ilam, ketahuilah, anna sholata, sesungguhnya sholat, ingkanat rok'ataini, jika sholat tersebut terdiri dari 2 rakaat, fahasbu. Nah, misalnya contohnya sholat kasubhi wan nawafili, seperti sholat subuh dan sholat nawafil, sholat sunnah. Falaysa fiha illa tasyahudu wahidun, maka tidak ada tasyahud yang terdapat pada sholat tersebut ya, pada sholat subuh dan nawafil, contohnya illa tasyahudun wahidun, kecuali 1 kali tasyahud. Jadi kalau sholat subuh dan sholat sunnah itu tasyahudnya cuma 1 kali. Wa ingkanat salasa raka'atin au arba'an fa fiha tasyahudani. Apabila sholat tersebut terdiri dari salasa raka'atin, 3 rakaat, au arba'an atau 4 rakaat, fa fiha, maka di dalam sholat tersebut tasyahudani, yaitu terdapat 2 kali tasyahud. Awalun, yaitu tasyahud awal, wasani, dan tasyahud yang terakhir ya. Jadi umum kalau kita masyarakat Indonesia umumnya itu pasti tahu tuh yang namanya tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua, seperti itu. Kalau tasyahud pertama itu pemisah antara rakaat kedua menuju rakaat ketiga, seperti itu. Kalau tasyahud akhir itu sudah mau mendekati salam. Wa yutasawwaru fi haqqil masbuki, dan ini bisa digambarkan fi haqqil masbuki, pada makmum yang masbuk, salasu tasyahudati ya, yaitu terdapat 3 kali tasyahud. Jadi kalau misal makmum masbuk itu berapa kali dia melakukan tasyahud, itu kemungkinannya 3 kali tasyahud ya.
Wa yutasawwaru fi haqqi wa yutasawwaru fi haqqihi, dan sebagai gambaran fi haqqihi pada makmum yang masbuk fi sholatil maghribi pada sholat maghrib arba'u tasyahudatin, yaitu 4 kali tasyahud ya. Kemungkinannya kalau makmum masbuk pada sholat maghrib itu 4 kali tasyahud ya. Misal ayyudrikal imama ba'da ruku'i fis saniyah. Seumpamanya makmum masbuk itu mendapati imam setelah ruku' fis saniyati pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama dia masih di jalan, kemudian rakaat kedua dia masih belum sampai juga, baru imam tersebut ruku, sudah ruku dia selesai, imamnya ini sudah selesai dari rukunya, baru makmum yang masbuk ini mendapati imamnya seperti itu ya, mengikuti sholat bersama imam ya, sudah bangkit dari ruku rakaat yang kedua. Otomatis kalau di dalam mazhab Syafi'i ini rakaat keduanya sudah tidak dihitung ya. Fayutabi'uhu, kemudian makmum masbuk tersebut mengikuti imamnya. Jadi mengikuti imamnya ini artinya sesudah imamnya bangkit dari ruku ya, dia baru mengangkat takbir, mengikuti imamnya, mengikuti gerakan imamnya tadi. Fit tasyahudil awwali wasani, pada tasyahud awal dan yang kedua. Jadi kan kalau maghrib itu tasyahudnya itu letaknya pada rakaat yang kedua itu. Kemudian tasyahud akhirnya terletak pada rakaat yang ketiga. Jadi itu diikutinnya seperti itu. Walam yahsul lahu min sholati minas sholati illa rakaatun. Dan makmum masbuk tersebut artinya tidak terhitung lahu bagi makmum masbuk tadi minas sholati dari sholat illa rakaatun, kecuali 1 rakaat. Kenapa kok bisa terhitung 1 rakaat? Karena di rakaat keduanya dia ketinggalan bacaan rukunnya basmalahnya tersebut, kemudian dia tidak ikut ruku, jadi dia mengikuti imamnya tadi setelah imamnya bangkit dari ruku, otomatis rakaat yang kedua juga tidak terhitung kayak gitu, walaupun tadi dia sudah mengikuti beberapa gerakan imam ya. Fa iza sallamal imamu, apabila imam tersebut selesai salam, qamal masbuqu, maka lantas makmum masbuk tersebut berdiri, liyatia biraqatainil baqiyataini alaihi, untuk mengerjakan 2 rakaat yang tersisa atas makmum masbuk tersebut. Jadi kan otomatis ketika sudah salam dia cuman bisa terhitung cuman 1 rakaat. Nah, maka dia mengerjakan 2 rakaat yang sisanya. Fayusalli rakaatan, dia mendapatkan 1 rakaat, wa yatashahhadu aqibataha. Jadi caranya itu, ini kan 2 rakaat nih, 2 rakaat lagi yang tersisa. Maka dia sholat 1 rakaat, kemudian tasyahud awal. Nah, tasyahud awal. Li'annaha saniyatuhu, karena itu merupakan rakaat yang kedua itu. Ya, karena itu merupakan rakaat yang kedua. Jadi dia tasyahud pertama. Summa yusolli as-salisa, kemudian dia melakukan rakaat yang ketiga, wa yatashahhadu aqibaha, kemudian makmum masbuk tersebut
melakukan juga tasyahud akhirnya seperti itu. Kemudian baru salam. Itu ya. Karena tadi kan tersisa dua tuh. Dua yang harus dia lakukan. Rakaat yang pertama dia melakukan apa namanya? Dia melakukan tasyahud karena itu dianggap rakaat yang kedua. Kemudian apa namanya? Rakaat yang selanjutnya lagi, rakaat yang kedua yang ketinggalannya tadi itu dia lakukan lagi tasyahud karena itu sebenarnya adalah rakaat yang tiga seperti itu ya. Amma iza shallana filatan, kalau misalkan seseorang tersebut melaksanakan sholat sunat, fanawa aksara min arba'i rakaatin, dan seseorang tersebut berniat lebih daripada 4 rakaat, bi annawa mi'ata rakaatin, semisal di sini berniat 100 rakaat. Jadi sholat 100 rakaat. Wal ikhtiyaru, maka pendapat yang terpilih menurut Al-Imam Nawawi ayyaqtasira fiha ala tasyahhudaini. Maka sebaiknya dilakukan 2 kali tasyahud. Maka sebaiknya dia cukup melakukan 2 kali tasyahud. Fa yusalli ma nawahu illa rak'ataini. Maka untuk itu ia melakukan sholat sebanyak manawahu yang ia niatkan, illa rak'ataini, kecuali 2 rakaat, wa yatasyahhadu, dan dia melakukan tasyahud ya, kecuali dia 2 rakaat, nah maka dia di rakaat yang kedua dia melakukan tasyahud seperti itu. Tapi kalau dia lempeng nih 100 rakaat kayak gitu, nah maka cukup 2 kali tasyahud itu ya. Tapi ini jarang banget ini ya. Kalau kalau sholat tarawih itu kan 2 rakaat, maka cuma 1 kali tasyahud saja, gitu. Yaitu tasyahud akhir. Sumayati bi raka'ataini, kemudian melanjutkan 2 rakaat lanjutannya, wa yatasyahhadu at-tasyahhudus tsani wa yusallim, dan dia melakukan tasyahud dengan tasyahud yang kedua, kemudian mengucapkan salam. Jadi kemudian kalau misalkan dia melakukan dua rakaat itu, maka ya sholat yang pertama nih dia melakukan 2 rakaat yang kedua dia tasyahud akhir, salam, bangkit lagi kayak gitu, kemudian sampai di rakaat kedua dia lakukan tasyahud akhir, kemudian salam. Jadi tasyahudnya itu cuman ada 1 kali tasyahud kalau misalkan dia melakukan dua rakaat, melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Qala jama'atun min ashabina, di sini sekelompok dari sahabat kami ya, dari kalangan mazhab Syafi'i, la yajuzu, tidak boleh ayyazida ala tasyahudaini. Jadi tidak boleh melakukan tasyahud melebihi atas 2 kali tasyahud ya. Ini sekelompok sahabatnya Imam Nawawi di sini ya. Jadi tasyahud itu tidak boleh dilakukan 2 kali di dalam sholat. Wala yajuzu ayyakuna ba'da tasyahudi al-awali wasani aksaru mirak'ataini, dan tidak boleh ayyakuna, terdapat jarak, ba'da tasyahudil awali wasani, antara tasyahud awal dan tasyahud akhir itu aksaru, lebih banyak, mirak'ataini, lebih dari 2 rakaat ya, seperti itu. Jadi di dalam sholat, setiap sholat itu tidak boleh lebih dari 2 kali tasyahud.
dan jarak ya antara tasyahud pertama dan tasyahud kedua itu tidak boleh lebih daripada 2 rakaat seperti itu. Wa yajuzu ayakuna bainahuma rakaatun wahidatun, dan diperbolehkan jarak antara kedua tasyahud awal dan tasyahud akhir tasyahud yang kedua, tasyahud akhir tersebut rakaatun wahidatun ya, satu rakaat ya. Jadi jaraknya itu antara tasyahud pertama dan tasyahud kedua itu boleh 1 rakaat. Fa in zada ala tasyahudaini, jika seseorang tersebut melakukan 2 kali tasyahud lebih, kayak gitu, menambah 2 kali tasyahud seperti itu, au kana bainahuma, atau jarak antara keduanya tersebut, kedua tasyahud pertama dan tasyahud kedua itu ini lebih dari 2 rakaat, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Wa qalal akharuna. Nah, ini ada pendapat ulama yang lain, yang mana ini adalah pandangan minoritas ulama, ya juzu antasyahuda fi kulli rakaatin, boleh melakukan tasyahud pada setiap rakaat ya. Jadi rakaat pertama kita tasyahud, rakaat kedua kita tasyahud ya. Tasyahud pertama, tasyahud kedua di setiap rakaat seperti itu. Boleh. Wal ashahhu, dan yang paling sahih berdasarkan pandangan Imam Nawawi di sini, jawazuhu, bolehnya melakukan tasyahud tersebut fi kulli raka'ataini, di setiap 2 rakaat. La fi kulli raka'atin, bukan pada setiap rakaat. Jadi setiap 2 rakaat tasyahud, setiap 2 rakaat tasyahud. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah ya maha mengetahui. Wa'lam, dan perlu diketahui anna tasyahudal akhirah wajibun. Sesungguhnya tasyahud akhir ini hukumnya adalah wajib. Inda Syafi'i, menurut pandangan Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa aksaril ulama'i, dan mayoritas ulama, wa sunnatun inda Abi Hanifata wa Malikin, dan sunnah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi kalau tasyahud akhir itu hukumnya wajib menurut pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas para ulama. Tetapi sunnah hukumnya menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Itu tasyahud akhir ya. Nah, bagaimana dengan tasyahud awal? Wa amma tasyahudul awalu, adapun tasyahud yang pertama, tasyahud awal itu fasunnatun inda Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifata wa aksarina. Jadi sunnah menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan mayoritas para ulama ya. Wa wajibun inda Ahmada. Akan tetapi tasyahud pertama ini, tasyahud awal itu wajib menurut Imam Ahmad. Falau tarakahu inda Syafi'i, kalau misalkan seseorang tersebut meninggalkan tasyahud pertama, tasyahud ula di sini tasyahud awal, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, sahhat sholatuhu, maka tetap sah sholatnya. Walakin yasjudu lisahwi, akan tetapi seseorang tersebut mesti mengganti dengan sujud sahwi. Sawaun, yang itu baik tarokahu amdan au sahwan, meninggalkannya karena sengaja atau karena lupa. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi kalau misalkan kita kelupaan tasyahud awal, itu sholatnya tetap sah. Tetapi kita mesti mengganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau kita menambah tasyahud, itu ya, menambah jadi 3 kali tasyahud, atau jarak antara tasyahud pertama dan kedua itu lebih dari 2 rakaat,
itu lebih dari 2 rakaat, maka sholatnya batal. Itu tidak diterima. Dan tasyahud itu di setiap sholat, ini menurut kitab Al-Azkar, karena Imam Nawawi, tasyahud itu dilakukan di semua sholat, baik itu sholat wajib dan sholat nawafil, itu cuma 2 kali tasyahud. Dan jarak antara tasyahud pertama dan tasyahud kedua itu tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Boleh kalau misalkan cuman jaraknya itu 1 rakaat. Kemudian di sini hukum tasyahud awal itu sunnah menurut Imam Syafi'i dan Imam kalau misalkan tasyahud akhir itu wajib menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad beserta mayoritas para ulama, sedangkan sunnah bagi Imam Hanafi dan Imam Malik. Kalau tasyahud awal itu sunnah bagi Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah beserta mayoritas para ulama, sedangkan Imam Ahmad mengatakan wajib, ya. Itu saja pembahasan tentang tasyahud ya, yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar yang ada di video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya di dalam membacakan kitab ini, baik itu secara nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.